Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Yang saya hormati Pak Dandim 1701 Jayapura. Yang saya hormati Kapolres Kabupaten Jayapura atau mewakili Pak Kapolsek. Yang saya hormati pimpinan DPRD Kabupaten Jayapura atau mewakili Ibu. Yang saya hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura. Yang saya hormati Kepala Badan Kesbang Kabupaten Jayapura. Bapak Ibu pimpinan OPD atau mewakili. Yang saya hormati Pak Danyon 751, Pak Dan Ramil. Bapak Ibu pimpinan instansi vertikal di wilayah Kabupaten Jayapura. Yang saya hormati dan banggakan seluruh peserta apel, pemimpin apel, dan seluruh peserta apel. Ada barisan dari Koramil dan Lanut, dari Batalion, dari Polres, dari OPD, dari Kementerian Agama, dari adik-adik sekolah. Yang pertama, ya, tadi bukan kesalahan. Kekurangan itu biasa, kesalahan itu biasa. Kalau tidak kurang, tidak salah, itu bukan manusia namanya. Ya, jadi kita tepuk tangan dulu untuk kita punya kesalahan dan kekurangan yang ada. Yang berikut, saya ajak kita semua untuk kembali memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga semuanya bisa hadir pada pagi hari ini dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Saya menyampaikan terima kasih atas persiapan-persiapan yang sudah dilaksanakan di tempat ini. Tadi begitu saya tiba di bandara, saya langsung cek siapa yang ada di lokasi. Dan saya dilaporkan Pak Dandim sudah ada. Pak Dandim, terima kasih atas dukungan untuk kegiatan di tempat ini. Dan saya terima kasih untuk kita semua, untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dilaporkan oleh Kadis Lingkungan Hidup dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional. Rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kegiatan-kegiatan itu. Berbicara terkait sampah ini memang penting. Sampah ini persoalan utama. Dan kita memperingati Hari Peduli Sampah ini tentu saja memang ada tujuannya. Tujuannya untuk bagaimana kita bisa wujudkan, kita bisa tingkatkan kepedulian, kesadaran kita untuk bisa menjaga, mencintai, melestarikan alam kita, untuk tetap lestari dan tetap bersih. Pengelolaan sampah yang baik akan berdampak baik juga terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sebaliknya, kalau sampah kita tidak tangani baik, tidak kelola baik, ya dampaknya juga buruk untuk kesehatan masyarakat pun dan juga untuk kualitas lingkungan. Banyak kejadian-kejadian alam banyak yang terkait dengan penanganan pengelolaan sampah kita yang kurang. Banjir disebabkan oleh sampah. Bandang juga disebabkan oleh sampah. Kesehatan masyarakat yang menurun juga disebabkan oleh sampah. Kalau tadi diceritakan bahwa latar belakang hari ini diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional, dilatar belakangi oleh kejadian yang memakan banyak korban jiwa, yaitu ledakan yang terjadi di TPA Lewi Gajah. Itu ceritanya seperti itu. Tapi tanpa cerita itu pun seharusnya kita tetap memang peduli terhadap pengelolaan sampah. Beberapa waktu lalu
saya dapat laporan terkait aktivitas di sekitar Pegunungan Siklop. Semakin banyak kebun-kebun liar yang terus dikerjakan, terus dibuat oleh warga masyarakat di sekitar areal Siklop. Dan ini saya harapkan supaya tidak terjadi lagi. Aktivitas ini yang menyebabkan terjadinya bendungan-bendungan yang nantinya juga akan menyebabkan bandang. Saya mau kasih contoh itu terkait pengolahan sampah, itu terkait perilaku kita. Jadi perilaku kita kepada alam itu dijawab alam itu spontan dan langsung. Jadi jangan heran saat ini kalau ada banjir, jangan heran kalau ada bandang, dan jangan ada heran dengan peristiwa-peristiwa alam yang lain yang mengancam jiwa manusia. Itu adalah ulah dan perbuatan kita sendiri. Jadi contoh itu analoginya ibarat nyamuk gigit kita, nyamuk gigit tubuh manusia. Tubuh ini alam dan nyamuk ini manusia. Jadi pada saat manusia ganggu alam, reaksi alam itu kan spontan, langsung pukul begini. Jadi kalau kita tidak mencintai alam, alam juga akan pukul kita kapan saja. Jadi saya ajak kita semua untuk terus meningkatkan kecintaan kita kepada kelestarian alam. Terkait pengelolaan sampah yang sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, saya tekankan kembali untuk supaya yang tadi disampaikan TPA di Waibu, yang itu TPS, itu segera dipindahkan. Tidak ada halangan-halangan di jalan akses masuk di TPA Waibron. Supaya Pak Kadis tegas di situ, tidak ada halangan-halangan. Halangan yang ada pasti akan berhadapan dengan saya, itu akan saya selesaikan. Waibron tetap harus kita manfaatkan. Karena di lokasi yang sekarang banyak orang sakit di situ. Sudah ada kejadian yang meninggal di situ karena paru-paru. Jadi jangan lagi kita berlama-lama, segera kita kasih pindah itu. Pengolahan sampah ini juga sebagai persoalan utama yang menjadi tanggung jawab kita semua. Menjadi tanggung jawab kita semua terhadap sampah yang kita produksi setiap tahunnya. Kalau hitungan per hari, seperti yang disampaikan Kadis Lingkungan Hidup, ya kita bisa hitung 1 tahunnya berapa. 1 tahunnya berapa itu efeknya itu yang menjadi persoalan dunia. Dan pengelolaan sampah itu erat kaitannya dengan bagaimana kita menahan emisi gas buang yang tadi juga sudah disampaikan. Bagaimana sistem pengelolaan sampah ini menahan material yang tidak terbuang menjadi gas. Yang orang bilang emisi gas rumah kaca itu. Material yang terbuang dari sampah menjadi gas itu juga membahayakan atmosfer, membahayakan lapisan bumi. Dan itu berdampak langsung terhadap kehidupan manusia. Sehingga sekali lagi pengelolaan sampah ini menjadi tanggung jawab kita semua. Saya mengucapkan terima kasih karena saat ini hadir semua komponen. Bukan hanya pemerintah daerah, tetapi juga ada masyarakat, juga didukung TNI Polri, dan sektor swasta, sektor BUMD semua hadir. Sehingga momentum ini menjadi kesempatan yang baik untuk bagaimana kita kembali dalam rangka meningkatkan kecintaan kita terhadap kelestarian lingkungan, kita sinergikan kemampuan kita masing-masing di dalam menjaga kelestarian lingkungan, di dalam menjaga kebersihan. Kalau kita mengolah sampah baik, kelestarian alam juga terjaga baik, kesehatan masyarakat juga baik. Banyak contoh yang kita lihat di depan mata, terutama di pasar lama. Pasar lama itu mama-mama berjualan di atas saluran
di atas drainase yang tumpukan sampahnya sudah penuh dan memang sudah tidak layak, sehingga harus segera dibersihkan. Pasar lama itu juga harus segera kita bersihkan. Dan saya mohon dukungan dari masyarakat adat, dari Bapak Ondo yang ada di Yahim, supaya rencana pemerintah daerah untuk menata pasar lama, membersihkan areal pasar lama itu bisa didukung. Jangan dihalang-halangi. Jangan dihalang-halangi, saya minta dukungan dan kerjasama yang baik. Dan terakhir, saya memberikan apresiasi terhadap sekolah-sekolah SMP, SMA atas penghargaan adiwiyata yang dicapai. Semoga ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Dan juga terhadap sarana kebersihan lingkungan. Ada motor yang diserahkan ke kampung dan juga diserahkan ke pihak sekolah. Ada 4 unit trek, bisa dimanfaatkan dengan baik, dijaga, dipelihara, sehingga ini benar-benar bisa bermanfaat. Saya ada rencana supaya kegiatan kita benar-benar nyata untuk kebersihan ibu kota Kabupaten Jayapura ini. Kita melibatkan masyarakat, melibatkan pemuda. Dan dalam waktu dekat itu akan saya lakukan. Kesiapannya ke arah sana dan dukungannya kepada Dinas Lingkungan Hidup juga sudah saya siapkan. Dan semuanya itu tidak lain bertujuan untuk menjaga kelestarian alam, keindahan dan kebersihan Kabupaten Jayapura sendiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan kebersamaan kita semua. Mari sama-sama kita tingkatkan sinergitas, kolaborasi kita dalam menjaga kelestarian alam di Kabupaten Jayapura. Kita tahu kita punya potensi bencana sangat tinggi, dan kalau kita masih hidup dengan tidak peduli, maka yang kita akan hadapi adalah reaksi spontan dari alam atas ketidakpedulian kita. Sehingga mari, yang terakhir saya mengajak kita semua untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap alam yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sekian dan terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Sadu Sadu Sadu. Barisan disiapkan. Pinjam.
Ya, yang pertama upaya akan kami lakukan untuk terlibat aktif di dalam kebersihan Kabupaten Jayapura, dan juga bukan hanya kebersihan, dalam menjaga kelestarian alam, terutama daerah cagar alam siklon. Itu dalam waktu dekat semua itu dukungan itu akan kita lihat secara real di lapangan. Yang kedua, upaya untuk pemindahan lokasi TPS di Waibu ke TPA Waibron, kita sudah lakukan upaya ke arah sana. Sarana prasarana pengolahan sampah di Waibron bisa kita lihat bahwa semuanya sudah siap, hanya sisa pembangunan dan menyelesaikan akses jalan masuk. Kalau akses jalan masuk sudah selesai, kita akan segera bersihkan lokasi di Waibu dan kita pindahkan semua pengelolaan ke Waibron. Ini tidak ada pemalangan-pemalangan, Pak. Upaya-upaya menangani hal itu sudah kita lakukan, sudah pembicaraan dengan masyarakat kita sudah lakukan dan sudah ada dukungan. Jadi terkait peningkatan jalan menuju ke akses TPA Waibron juga akan segera dilaksanakan setelah melalui tahapan-tahapan sesuai regulasi. Pihak penyedia bekerja, tapi untuk sebelum itu semua pembicaraan dengan pihak masyarakat sudah selesai dan mereka mendukung untuk itu. Bapak, berarti untuk tahun ini bisa dipastikan sudah bisa digunakan? Bisa. Ya. Pak, untuk dari kita lihat kan fasilitas sampah di kabupaten, kita lihat juga sampah di kota ini masih berserakan cukup banyak, maupun yang membuat selokan-selokan juga terdampak. Iya, betul. Kondisi saat ini yang ada bahwa memang petugas-petugas yang ada dibanding dengan produksi sampah masyarakat per hari belum sebanding. Sehingga memang yang kita lakukan setelah kita melakukan evaluasi, kita perlu melakukan penambahan petugas dan termasuk armada. Ya. Pak, tidak ada peraturan tegas seperti mobil yang buang sampah saat di jalan sembarangan begitu, Bapak? Oh. Mungkin untuk tempat sampahnya seperti itu, Bapak? Mungkin himbauan-himbauan itu kita juga harus tingkatkan di sisi itu supaya masyarakat semakin sadar. Nanti hal-hal yang kurang terkait pengelolaan, terkait kondisi akan kita evaluasi. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Bapak.